Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 18 April 2021 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu, tanggal 18 April 2001 dilaksanakan A. Kebaktian onset di gereja pukul 7 dan 9. B. Kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 2. Persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Ku kagum akan Engkau. Sungguh
berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri kebangkitan Kristus yang membawa pengampunan dan keselamatan kita melalui Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23 hingga yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kasih
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah di sepanjang kehidupan kami senantiasa menemukan, mengalami, dan juga merasakan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan. Cinta kasih yang menguatkan, cinta kasih yang mendampingi, cinta kasih yang mengampuni, sehingga kami boleh semakin kagum, semakin hormat, dan semakin mampu memuliakan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami di sepanjang kehidupan kami, hari demi hari. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, di dalam kehidupan kami masih banyak dosa dan pelanggaran yang sering kali kami katakan dan kami lakukan di sana. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang akan kami akui secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan mari saudara, dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Akan saya baca dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 16, demikian saudara. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, saudara. Syukur kepada Allah.
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti dan menerima setiap peristiwa yang kami alami di sepanjang kehidupan kami, apapun itu. Dan mampukan kami untuk mengerti waktu Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh setia di dalam menjalani proses Tuhan, sehingga kami boleh berhasil di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya firman Tuhan dengan baik kami baca, kami renungkan, dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami, mengubah kehidupan kami, dan menuntun kami menjadi lebih baik dan berhasil di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 3 sampai 6, dilanjutkan ayat 17. Demikian, saudara. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka Petrus, kata Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan setia melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita, hari demi hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Saudara dikasih Tuhan, ini artinya bahwa setelah beberapa tahun Petrus mengikut Tuhan Yesus, setelah beberapa tahun dia meninggalkan kebiasaan menangkap ikan. Pada waktu itu dia kembali kepada kebiasaan lama, kembali
kepada gaya hidup yang lama, yaitu menangkap ikan. Saudara dikasih Tuhan, mengapa Petrus kembali kepada kebiasaan lama? Saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu Petrus tenggelam di dalam rasa penyesalan yang sangat dalam. Mengapa Petrus menyesal, saudara? Karena dia merasa bersalah kepada Tuhan Yesus, sudah menyangkal 3 kali kepada Tuhan Yesus. Dan setelah menyangkal, Petrus ya sempat untuk meminta maaf. Artinya pada waktu itu Petrus belum mendapatkan maaf atau pengampunan dari Tuhan Yesus. Sehingga saudara, ketika dia belum mendapatkan maaf atau pengampunan dari Tuhan Yesus, dia merasa tidak berguna. Bahkan dia merasa tidak berdaya untuk melanjutkan memberitakan karya keselamatan Kristus, untuk memberitakan kebangkitan Kristus kepada orang-orang sekitar. Sehingga saudara, Petrus kembali kepada kebiasaan lama, kembali kepada gaya hidup yang lama. Dia menangkap ikan. Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah rasa penyesalan yang sangat dalam itu, Petrus berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika dia melakukan di luar Tuhan Yesus, semalam-malaman mereka menangkap ikan, tetapi seekor pun tidak didapatkan oleh Petrus dan teman-teman. Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah rasa penyesalan dan kegagalannya itu, Tuhan Yesus datang mendekat kepada Petrus. Tuhan Yesus ingin memulihkan keadaan Petrus dengan bertanya, "Anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Artinya apa, saudara? Artinya pada waktu itu Tuhan Yesus ingin memenuhi kebutuhan pokok dari para murid, yaitu lauk pauk atau makanan. Saya dikasih Tuhan, ketika Petrus melihat itu Tuhan Yesus, dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia mentaati Tuhan Yesus, melemparkan jala di sebelah kanan kapal mereka, maka mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Bahkan Alkitab mengatakan sampai-sampai mereka tidak mampu menarik jalannya dengan banyaknya ikan itu, dan sampai-sampai jala itu menjadi koyak. Jemaat Tuhan, Petrus berhasil menangkap ikan yang sangat banyak ketika dia percaya dan mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, setelah Tuhan Yesus mencukupi kebutuhan pokok dari para murid, maka Tuhan Yesus menjumpai Petrus secara pribadi, bercakap-cakap secara pribadi. Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus banyak 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku, Petrus?" Dan Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu aku sangat mengasihi engkau." Saudara, percakapan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah Tuhan Yesus ingin mengetahui hati Petrus, kesungguhan Petrus di dalam mengasihi dirinya. Tuhan Yesus pun juga ingin mengampuni, ingin memulihkan hubungan Petrus dengan dirinya. Tuhan Yesus ingin kembali mengutus Petrus untuk mewartakan keselamatan di dalam dirinya kepada banyak orang. Tuhan Yesus ingin supaya Petrus kembali mempunyai semangat, mempunyai keberanian, mempunyai kemampuan untuk memberitakan kebangkitan Kristus,
Sehingga harapannya melalui kehidupan Petrus banyak orang diselamatkan dan mengalami cinta kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus percaya kepada Tuhan Yesus dan mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, ketika Petrus merasa diampuni dan dipulihkan hidupnya oleh Tuhan Yesus, maka ada perubahan yang luar biasa dalam diri Petrus. Petrus mempunyai kemampuan, Petrus mempunyai keberanian untuk berkhotbah atau memberitakan karya Kristus kepada orang-orang dari berbagai macam bangsa, dan ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan ribuan orang merasakan cinta kasih Tuhan Yesus, dan ribuan orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Diawali dengan apa sih? Diawali dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Saat percaya kepada Tuhan Yesus, Petrus mengalami pengampunan. Saat percaya kepada Tuhan Yesus, Petrus mengalami pemulihan. Saat percaya kepada Tuhan Yesus, Petrus mengalami keberhasilan di dalam hidupnya. Jemaat, saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun juga kadangkala mengalami seperti Petrus. Hidup kita dibelenggu oleh rasa penyesalan. Kita menyesal karena sesuatu yang sudah kita lakukan. Kita menyesal karena sesuatu atau dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita menyesal dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami, dan kita menyesal dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kadangkala karena penyesalan itu membuat kita merasa tidak berguna lagi. Kita tidak mampu lagi melangkah dalam kehidupan kita seperti Petrus. Tetapi mari kita meneladani Petrus. Saat kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit, saat kita mulai percaya bahwa Kristus yang bangkit itu tidak pernah meninggalkan kita, tetapi senantiasa menyertai, menguatkan, dan memampukan kita, maka saudara, kita pun akan sedikit demi sedikit dimampukan Tuhan, dituntun Tuhan, didampingi Tuhan menuju kepada keberhasilan demi keberhasilan di sepanjang kehidupan kita. Saya mengajak saudara, mari kita semakin percaya kepada Kristus yang bangkit itu, agar kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita hari demi hari, saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Karena dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, di minggu-minggu Paskah ini, biarlah membuat kami semakin yakin bahwa Kristus sudah sungguh-sungguh bangkit, dan biarlah kami boleh mengalami
perjumpaan demi perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu. Karena Kristus yang bangkit berjanji tidak pernah meninggalkan kami, tetap dekat, tetap menyertai, tetap menguatkan, dan tetap memberkati kami dari hari ke hari. Biarlah dalam segala keadaan kehidupan kami, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, cinta kasih, dan karya-Mu sungguh-sungguh memampukan kami menjalani hidup dengan baik. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah mereka juga mengalami kehadiran dan karya-Mu, sehingga sakit penyakit yang mereka rasakan, mereka alami, tidak membuat mereka putus asa, tapi terus berserah terhadap karya dari Tuhan. Dan biarlah karya-Mu sungguh-sungguh menyembuhkan bagi yang sakit. Berdoa untuk keadaan kami ya Tuhan, biarlah vaksin boleh terus dilakukan kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga dari hari ke hari keadaan kami semakin membaik, virus corona semakin berkurang dan boleh hilang dari kehidupan kami. Berdoa bagi jemaat Tuhan, khususnya yang usia lanjut, biarlah mereka juga boleh semakin mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mungkin mereka rasakan, di tengah-tengah kerinduan mereka beribadah di gereja yang masih mereka inginkan dan rindukan. Biarlah kehadiran-Mu boleh membuat mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan, walaupun harus menjalani dari rumah masing-masing. Berkati pelayanan gereja Tuhan, biarlah di tengah-tengah bencana yang kadang-kala terjadi di Indonesia ini, di kota Semarang khususnya juga, biarlah gereja Tuhan boleh mewujudkan dan menyalurkan cinta kasih kepada orang-orang sekitarnya, khususnya yang menderita karena bencana. Kami juga berdoa, kami sekeluarga ya Tuhan, biarlah Tuhan merukunkan kami hadir di tengah-tengah keluarga kami, sehingga sungguh Paskah ini membuat kami sekeluarga mampu dan dimampukan menyelesaikan segala pergumulan kehidupan keluarga dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan kami pribadi. Biarlah kehadiran-Mu menguatkan kami, memampukan kami menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa-doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Maleakhi 3 ayat 10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350009989995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon untuk berdiri, mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan semesta alam, Bapa kami dalam surga, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau sudi menerima persembahan yang diserahkan oleh anak-anak-Mu, dan berkatilah agar persembahan ini dipergunakan untuk pengabdian kepadamu dan perluasan kerajaan di dunia ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kebaktian Yesus, mari kita percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita mengalami berkat dan mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Amin.